Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita bersyukur karena kita berjumpa lagi dalam persekutuan kita hari ini. Mungkin banyak hal yang kita rasakan, rasa bahagia, sedih. Tapi saya ingin mengajak kita hari ini, kita datang, kita bersaat teduh sejenak, kita membuka hati kita, pikiran kita meluangkan waktu kita untuk kita bersedia beri ruang bagi Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. Karena itu saya mengajak kita, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah pernah mendengar teori tentang terjadinya alam semesta ini. Ada beberapa teori yang dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana terjadinya alam semesta ini terbentuk, sampai kemudian munculnya makhluk hidup. Baik itu para ahli kimia, ahli fisika, dan biologi yang dapat memperkirakan bagaimana hal itu terjadi, bagaimana kehidupan ini terbentuk. Bukankah hidup ini terlalu ajaib untuk menjadi sebuah kebetulan? Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa tangan Allah ada di balik semuanya ini. Ia menciptakan alam semesta dan seisinya. Ketika manusia mulai merusak kehidupan dengan dosa, Ia mengutus anaknya untuk menebus kita dan menjadi teladan agar kita dapat hidup di dalam kasih-Nya. Kasih setia Tuhan itu begitu besar bagi kita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 36 ayat 6-8 dan 11, yang akan saya bacakan demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, mari kita bersama-sama untuk memujikan nama Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita puji bersama-sama PKJ 15, ku siapkan hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom para siswa yang dikasihi Tuhan. Salam kenal, saya Pendeta Paulus Christian dari GKI Pastur Bandung. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan sabdanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh datang kepadamu. Kami mohon berkat Tuhan. Ketika sebentar nanti kami akan membaca dan merenungkan sabdamu, Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran sabda Tuhan, dan hati kami boleh terisi dengan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Engkau yang akan memberkati lidah bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 3 ayat yang sangat kita kenal, ayat 16 dan ayat 17. Saya akan membacakan demikian Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabdanya dan melaksanakan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Para siswa yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah mengasihi dunia. Siapa yang mengasihi dunia? Tuhan mengatakan di dalam satu bagian dari kitab Yesaya 43 ayat yang keempat, karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau. Terus saudaraku yang terkasih, yang mengasihi dunia ini adalah Allah. Dan tentu saja bahwa setiap kita supaya juga belajar bagaimana dunia yang diciptakan Allah itu adalah kita ini. Biarlah kita juga mencintai apa yang Tuhan ciptakan dunia ini beserta dengan segala isinya, terutama sesama manusia.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 ini bercerita di sekitar konteks di mana Yesus berbicara kepada Nikodemus, seorang Yahudi. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, tentu saja bahwa pembicaraan ini terkait dengan maksud dia menyampaikan Allah mengasihi dunia ini, termasuk Nikodemus. Semua ini adalah karya Tuhan yang sedang berlangsung di dalam diri Yesus. Dan oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya supaya setiap kita ini yang menjadi juga tujuan Allah. Allah menciptakan kita dan Allah juga mengasihi kita. Kita bisa mengerti apa maksudnya Allah itu mengasihi dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hal akan saya sampaikan. Yang pertama, kita bersama mari mengenal dulu tentang Allah. Allah itu Allah yang seperti apa? Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang juga berelasi dengan kita. Oleh karena itu, yang dicipta itu bukan sekedar diciptakan, tetapi dia diikut sertakan di dalam membangun, merawat, memelihara alam raya ini. Manusia yang diciptakan Tuhan adalah mitra Allah, dan Allah bekerja di tengah-tengah kita. Betapa pentingnya, saudara-saudara, bahwa setiap hari kehidupan kita itu Allah di sana hadir, di tengah-tengah kita. Dia mengajak kita, dia menyertakan kita untuk juga turut berkarya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu untuk tahu tentang Allah ini. Allah yang tentu di sana adalah penguasa, pencipta dunia ini. Di sini, saudara-saudara, kita perlu membandingkan dengan paham deisme. Paham deisme ini, saudara-saudara, pengertian Allah itu ternyata bahwa ini juga dianut atau dipraktekkan tanpa sengaja barangkali dalam kehidupan orang-orang Kristen. Allah yang artinya deisme itu dianut banyak orang. Pengertian Allah secara deisme adalah yakni Allah itu menciptakan segala sesuatu. Termasuk artinya yang jelas manusia ketika dia menciptakannya, dan setelah itu dia tidak melibatkan manusia, atau Allah tidak terlibat di dalam kehidupan yang diciptakannya itu. Dan itu seperti sebuah jam yang diciptakan, lalu kemudian setelah jadi, lalu kemudian dulu itu jamnya diputer begitu ya, seperti jam otomatik, lalu sampai pol begitu, lalu dibiarkan, sudah. Allah tidak ada kaitannya dengan jam itu, atau pembuatnya tidak ada kaitannya dengan jam itu. Allah tidak berkaitan dengan manusia, jelas salah. Tapi ini paham yang seringkali tanpa sadar ada dalam kehidupan kita, sehingga manusia boleh melakukan apa saja. Allah boleh, manusia boleh bisa berbuat apa saja. Benarkah? Tentu saja tidak. Kita melakukan segala sesuatu, kita pertanggungjawabkan juga kepada Allah. Dan Allah selalu menegur kita, Allah selalu menyertai kita, Allah juga di situ mendidik kita, Allah selalu mengingatkan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, lalu pengertian Allah, Allah yang seperti apa, saudara? Allah itu bukan Allah yang kejam juga. Orang banyak melihat perjanjian lama, orang mengatakan Allah kok begitu sadis ya, begitu kejam menghukum manusia dan sebagainya. Kita tidak boleh melihat hal itu dari sisi itu saja. Karena apa? Allah yang sama yang disebut dalam perjanjian lama itu Allah Yahweh, Allah juga yang turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus. Yang di dalam ayat ini mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan itu Allah hadir di dalam anak yang tunggal itu. Itulah kasih Allah yang diberikan kepada dunia. Jadi Allah yang kejam? Tentu saja tidak. Bahwa di sana ada penghukuman, di sana ada terjadi sesuatu yang kemudian kita mungkin prihatin melihatnya, atau ngeri melihatnya. Tentu saja bahwa Allah sedang membimbing, mendidik dengan suatu masa, dengan karya yang tepat tentu saja untuk masa itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah bukan sekedar sekali lagi pembuat jam yang membiarkan begitu saja manusia setelah kemudian Allah mencipta. Allah hidup dan Allah itu berkarya di sana. Allah berelasi dengan kita. Bahkan dikatakan hukum yang terutama itu sebenarnya terkandung di dalamnya, bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mencintai sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah juga bukan seperti Allah yang cuma diam di satu tempat, lalu kemudian Allah sudah di situ saja, tidak berjalan di tengah-tengah kita, bukan. Gambarannya seperti airbag. Airbag itu, saudara, untuk pelindung dari orang yang
Kalau nanti mengalami kecelakaan, dia akan melindungi supaya tidak berbenturan dengan badan mobil yang ringsek. Airbag itu hanya ada di dalam mobil. Allah bukan seperti itu. Allah hadir dimanapun. Dalam cintanya, Allah itu hidup, Allah itu berelasi. Bukalah hati kita. Nah, sudahkah selama ini kita berelasi dengan Allah yang menciptakan kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa arti kata dunia? Allah mengasihi dunia ini. Dan Allah mengorbankan dirinya dengan datang di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, dunia, kata dunia itu maksudnya tentu bukan dalam pengertian bumi, ya. Dalam pengertian bentuknya bumi ini, ya. Tapi lebih sebenarnya kata ini kalau melihat dari Yohanes 7 ayat 7 Injil Yohanes, yang dimaksudkan dunia ini adalah totalitas manusia. Seluruh manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Yesus mengatakan, saudara, bahwa dunia yang diselamatkan maksudnya dunia yang telah membenci aku. Yohanes 7 ayat 7. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Yesus mengatakan jahat adalah karena dia itu melawan Kristus, menolak Kristus, dan akhirnya menyalibkan Kristus. Nah, saudara, dunia adalah kumpulan massa yang besar. Dan ini seolah sedang berarak-arakan, tapi menuju kemana? Menuju kepada kebinasaan. Dan karena itu Allah menggunakan, mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang tunggal itu, untuk menyelamatkan dunia. Saudara kita semuanya tanpa terkecuali. Inilah yang dimaksudkan saudara dan saya, bahkan seluruh manusia di dunia ini yang hendak diselamatkannya. Kita sedang ada di dalam sebuah perjalanan menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan datang dan hendak menyelamatkan kita. Bersyukurlah saudara-saudara bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Dan dunia itu adalah kita semua yang hendak diselamatkan. Dan itu sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang bagaimana hidup yang hendak diberikan Tuhan kepada kita. Kita perlu untuk tahu tentang hidup kekal. Saudara, hidup kekal ini berarti, saudara, karena manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Hidup kekal ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan manusia. Kita harus mengakui dan kita harus melihat pada saat ini bahwa itulah kebutuhan yang terutama dari kita semuanya. Oleh karena itu, saudara, Injil Yohanes 3 ayat 16, ayat 17, inilah bagian-bagian yang paling penting di dalam iman Kristen. Bagian-bagian ini, saudara-saudara, sangat penting dalam kehidupan kita. Mengingatkan bagaimana rapuhnya kita, bagaimana nasib kita sesara, yang sebenarnya dengan adanya dosa kita berakhir dengan kematian. Upah dosa itu maut. Sabda di dalam surat Roma. Nah, saudaraku yang terkasih, sekali lagi dikatakan bahwa ini ayat-ayat ini sangat penting, saudara. Dan kiranya ayat ini menjadi berkat bagi kita, melekat di dalam kita, untuk menyadarkan kita, saudara, inilah maksud Allah, kenapa dia menyelamatkan kita. Dan apa kebutuhan manusia, sekali lagi, dia butuh hidup. Hidup dari Tuhan, hidup kekal. Ini kebutuhan kita yang terutama. Saudara, mengapa dikatakan ayat ini penting? Di dalamnya, saudara-saudara, mau mengatakan apa ada yang lebih penting dari Allah? Allah mengasihi dunia ini. Tidak ada yang lebih penting dari Allah. Kalau kita bicara karena dialah sumber hidup kita, penentu kehidupan kita. Apa ada yang lebih besar dari kasih Allah? Karena manusia telah terjerumus dan ini semua manusia. Apakah ada yang bisa menyelamatkan dan dengan memberikan semuanya seutuhnya kehidupannya dan mau mati bagi kita? Betapa pentingnya ayat ini, saudara-saudara, bahwa apa ada yang lebih besar dari kasih Allah? Tidak ada. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berefleksi bersama-sama. Bukankah saudara dan saya membutuhkan hidup? Ketika kita menyadari tentang dosa dan kematian, selama ini apakah kita fokus kepada bahwa Tuhan menyediakan jalan untuk kita supaya kita boleh hidup kekal?
Sadarkah kita selama ini bahwa hidup kekal ini adalah kebutuhan kita yang paling utama? Mari kita selalu ingat ayat ini. Sudah sering disampaikan, hafal dan kita kuasai bahwa ini semua berbicara tentang hal yang teramat penting. Ayat yang begitu indah. Berharganya firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ketika itu dikuasai dalam hati kita, akan menolong kita. Karena itu supaya kiranya firman ini sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Dan kita pun boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang selalu mau bertumbuh di dalam cinta kasih-Nya yang menuntun kita untuk hidup kekal. Dan mari saudara, sisi yang dibutuhkan dari manusia. Ayat ini pun berbicara satu hal dari kita, yaitu hati iman yang percaya. Ketika saudara dan saya percaya kepadanya, kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dan memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa. Di atas kayu salib, Tuhan berbicara tentang arti kebinasaan untuk kita. Saudara, kita bisa melihat kengeriannya secara singkat di atas kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Karena itu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus yang suci, Yesus yang sangat setia kepada Allah Bapa sampai akhir, tapi dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus menanggung dosa manusia, menanggung murka Allah yang ditujukan harusnya kepada manusia. Dan saudara-saudara, seorang penulis mengatakan bahwa supaya setiap kita itu tidak perlu untuk mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena itu mari saudara-saudara, karena di sisi bagian kita percaya itu perlu untuk kita sediakan, kita buka di hati kita. Karena itu sudahkah kita percaya dan memelihara percaya kita bahwa Allah mengasihi dunia, menyelamatkannya, dan dia berkorban untuk kita. Dan kita diingatkan kengerian, kita diingatkan tentang penderitaan yang paling menderita adalah ketika manusia binasa dan dia ditinggalkan oleh Allah, sang sumber hidup. Saudara yang terkasih, dengan hal-hal yang sudah kita bersama-sama dengarkan pada saat ini, 4 bagian tadi, bolehlah kiranya kita ingat, kita pegang teguh dalam kehidupan kita, bahwa Allah mengasihi dunia. Allah ini Allah yang hidup. Karena dia melihat kita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan datang ke dunia ini. Allah ingin dekat dengan kita dan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Semua ini adalah sebuah pengorbanan kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Dunia dimaksudkan semua kita tanpa terkecuali. Tuhan hendak menyelamatkan kita semuanya. Sambutlah cinta Allah ini untuk kita semua. Dan ingat bahwa karena apa? Allah tahu kebutuhan kita yang terutama. Bahwa kita membutuhkan hidup yang kekal. Tuhan memberkati, jadilah kita anak-anak Tuhan yang sungguh boleh percaya. Dan kita mengerti arti Allah mengasihi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa di surga, Allah yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terkhusus di hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama dan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami secara nyata. Dan saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong menyertai mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin
memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa di tengah-tengah pandemi yang masih harus kami jalani sebagai bangsa. Kami mohon campur tangan Tuhan, khususnya di dalam program vaksinasi yang sudah sedang dan akan dijalankan oleh pemerintahan bangsa kami. Biarlah hikmat yang dari Tuhan yang akan terus menaungi para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga para petugas yang lain di dalam khususnya menangani COVID-19 ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Dan saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk Yayasan BPK Penabur Bandung. Tuhan kiranya memberkati di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati para pengurus yang Tuhan tetapkan untuk melayani melalui yayasan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh keluarganya yang mendukung di dalam pelayanan mereka satu persatu. Demikian juga kami berdoa untuk SMAK 2 BPK Penabur Bandung dalam pelayanan khususnya di dalam bidang pendidikan. Tuhan memberkati pemimpin sekolah kami, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, guru, karyawan, outsourcing, keamanan, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di sekolah kami. Tuhan kiranya memberkati sehingga hari demi hari selanjutnya sekolah kami dapat terus makin maju untuk di dalam dunia pendidikan ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk orang tua siswa. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam seluruh pekerjaan, pelayanan yang harus mereka lakukan, sehingga oleh berkat Tuhan saja maka seluruh pekerjaan yang mereka lakukan boleh menjadi sarana untuk mencukupkan segala kebutuhan anak-anak mereka. Dan saat ini kami juga berdoa untuk para siswa, baik itu kelas 10, 11, dan 12. Tuhan memberkati di dalam seluruh tanggung jawab, di dalam tugas-tugas mereka setiap hari, bahkan juga di dalam setiap pergumulan mereka, baik sebagai siswa, sebagai remaja, sebagai anak-anak-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan juga kepandaian, sehingga pada akhirnya mereka dapat meraih prestasi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.